Oke, selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kali ini nih, kita mau gali lebih dalam bab 21 dari buku yang, klasik banget ya. The 22 Immutable Laws of Marketing. Penulisnya Al Ries dan Jack Trout. Bab ini judulnya Hukum Akselerasi. Konsepnya ini relevan banget loh. Jadi misi kita hari ini, kita coba bedah inti hukum ini. Terutama soal bedain antara fad, ya tau kan, tren sesaat yang meledak gitu, sama tren, arus perubahan jangka panjang. Penting banget ini kalau Anda mau bangun sesuatu yang awet, bukan cuma heboh sebentar terus hilang. Yuk kita mulai. Iya, tepat sekali. Bab ini memang garis bawahnya jelas banget ya. Program pemasaran yang sukses, itu yang awet, dibangunnya di atas tren, bukan fad. Tapi tantangannya yaitu tadi, fad sama tren ini kadang di awal mirip banget kelihatannya, menggiurkan gitu. Padahal kalau salah langkah, dampaknya ke strategi jangka panjang bisa bahaya. Buku ini pakai analogi yang menurut saya oke banget buat ngebayanginnya. Fad itu digambarin kayak ombak besar di laut. Kelihatan banget, naik turunnya cepet, heboh, penuh hype lah istilahnya. Nah kalau tren itu kayak arus pasang surut. Seringnya nggak begitu kelihatan pergerakannya sehari-hari, tapi kekuatannya tuh loh besar banget buat jangka panjang. Dan biasanya malah nggak banyak hype. Beda banget ya kesannya jadinya. Betul. Visualisasinya jadi dapat banget. Dan bahaya dari ombak fad ini beneran ada. Di buku ini dikasih contoh gimana banyak perusahaan itu kayak keseret ombak gitu. Mereka lihat produknya laku keras, ini tren baru nih pikirnya. Langsung deh investasi besar-besaran, nambah karyawan, bangun pabrik baru gitu kan. Oh iya, ingat itu. Nah itu kan mereka peras fadnya habis-habisan tuh. Tapi ya akhirnya begitu popularitasnya anjlok, perusahaannya goyang. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling bikin mikir. Agak lawan arus gitu sama logika bisnis biasa. Buku ini bilang, kalau Anda lagi di tengah fad yang naik down banget, strategi terbaik itu justru bukan gegaspol, tapi malah ngerem. Gimana tuh? Aneh nggak sih? Sengaja nggak penuhin semua permintaan pasar. Iya, betul. Kedengarannya memang agak kontraintuitif ya. Biasanya kan naluri bisnis ya, lagi laku nih, hajar terus, maksimalkan untungnya selagi bisa. Tapi kata Ries dan Trout ini, justru dengan sengaja nahan pasokan sedikit, nggak terlalu agresif ekspansinya, misal nggak jor-joran bikin merchandise aneh-aneh, fad itu malah bisa diperpanjang umurnya. Oh, jadi kayak ngatur api gitu ya, biar nggak cepet habis kayunya. Nah, bisa dibilang gitu. Jadi direm sedikit biar nggak terlalu liar naiknya, biar lebih stabil, sedikit lebih mirip tren jadinya. Tapi ya ini butuh disiplin tinggi banget dari manajemennya. Nggak gampang nahan godaan kan? Contohnya juga kontras banget ya di buku ini. Satu sisi ada Ninja Turtles, kura-kura ninja itu. Wah, itu kan dulu dieksploitasi abis-abisan ya. Segala macam produk ada. Populer banget, tapi ya relatif cepet juga padamnya. Terus dibandingin sama boneka Barbie. Nah, Barbie ini kok bisa jadi tren yang tahan puluhan tahun? Bedanya di mana pengelolaannya? Ya, buku ini nunjukin kalau pengelolaan Barbie itu lebih konservatif. Mattel, perusahaannya, itu nggak selalu ngejar tiap lonjakan permintaan sesaat. Mereka kelola lini produknya hati-hati, perubahannya bertahap, terus mereka jaga semacam kelangkaan atau eksklusivitas gitu. Jadi nggak diobral gitu ya? Betul, mirip kayak strategi beberapa artis legendaris, contohnya Elvis Presley dulu. Dia kan sengaja batasi penampilan publiknya. Nah, pembatasan exposure ini bukannya malah bikin orang bosen, tapi justru bangun rasa penasaran, rasa ingin yang lebih tahan lama. Intinya sih, jangan pernah penuhi 100% permintaan kalau mau daya tariknya awet. Itu caranya ngubah ombak sesaat jadi arus jangka panjang. Oke. Jadi, pelajaran inti dari hukum akselerasi ini buat Anda yang lagi dengerin. Jangan gampang silau sama hype, sama kehebohan sesaat di permukaan. Coba deh selalu gali, ada tren mendasar nggak di baliknya, atau ini cuma fad aja. Betul. Terus, kalaupun Anda kejebak di tengah gelombang fad, coba pertimbangkan serius strategi ngerem tadi. Jangan cuma mikir ngegaspol. Fokus ke keberlanjutan, jangan cuma untung cepet, tapi habis itu hilang. Iya, ini soal main jangka panjang emang. Gampang banget loh kita kejebak tekanan target kuartalan atau takut ketinggalan, FOMO itu kan, lihat kompetitor heboh. Tapi hukum ini ngingetin kita buat, main di game yang lebih panjang. Sip. Jadi ringkasnya, hukum akselerasi ini pengingat kuat lah ya, buat kita melihat lebih jauh dari sekedar riak-riak sesaat. Bangun di atas pondasi yang kuat. Selalu bedakan mana ombak, mana arus pasang dalam strategi Anda.
Nah, sebagai penutup nih dari diskusi kita soal bab 21 ini, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di zaman digital sekarang ini, kan sering banget kita lihat fenomena viral. Konten atau produk nyebarnya cepet banget, gila-gilaan. Iya, viralitas ya. Nah, pertanyaannya, viralitas ini sebenarnya lebih dekat ke fad atau mungkin nggak sih energi viral yang dahsyat itu dikelola, mungkin direm pakai cara tertentu, biar bisa jadi sesuatu yang lebih awet, lebih mirip tren jangka panjang. Gimana coba caranya Anda ngendaliin api viral itu biar nyalanya tahan lama, nggak cuma terang sebentar, terus ya udah padam gitu aja. Menarik kan buat dipikirin?